tersebut juga ada bagiannya, yaitu ada syarat akli, syarat syar'i, dan syarat adi. Contoh syarat akli yaitu hayat, hidup itu untuk menemukan atau di sana untuk bisa merasakan. Misalnya syar'i asyariyat at-thaharah li sihhati shalat wa tamamul hadir li wujubi zakat wa misalnya syar'i al-adi an-nadhafah rahim. Contoh-contoh seperti itu. Ini adalah syarat mani juga berlaku pada masalah akli, syar'i dan adi. Wal mani, apa itu mani? Mani ma yalzamu min wujudihi al-adam. Sesuatu yang di sana sesuatu yang di sana menuntut atau ketika sesuatu tersebut ada, maka hal hukumnya hilang. Sesuatu ketika ada mani, maka hukumnya hilang. Wala yalzamu min adamihi wujudun, dan tidak menuntut ketika tidak ada mani adanya hukum. Contoh wala adamun li zati kal haidi li wujubi shalah. Di sini contohnya adalah haid. Saya tanya dulu masalah ini, kan contohnya mani itu adalah haidnya. Ketika ada orang haid, apakah di sana dia wajib sholat apa tidak? Tidak wajib sholat. Ini contoh ketika ya ma yalzamu min wujudihi al-adam. Ini gambarannya. Ketika ada haid maka tidak wajib sholat. Maka hukum sholat tidak ada karena adanya mani. Wala yalzamu min adamihi wujudun. Akan tetapi ketika dia pun haidnya tidak ada, akan tetapi wujudnya sholat pun tidak mesti harus ada. Seperti contoh ini juga masalah pembahasan haid. Kok orang tidak haid, kenapa kok tidak sholat gitu? Terus gimana dia? Iya, orang itu kan walaupun dia tidak haid, kalau belum waktunya sholat, masa kamu suruh sholat? Intinya seperti itu. Kamu tidak haid, iya tidak haid, tapi itu kan apakah kamu wajib sholat duhur? Belum tentu, karena mungkin saja kamu tidak haid, tapi masih jam 10 pagi belum waktunya masuk sholat duhur. Maka wala yalzamu min adamihi wujudun wala adamun lidatihi. Contohnya adalah kal haidi li wujubi sholat, seperti haid tentang dalam masalah wajibnya sholat. Jadi haid itu bisa menghilangkan wajibnya sholat. Walamma faragha min ta'rif syara'a fi ta'rifil mani faqala wal mani lughatan. Maka beliau mengatakan mani secara bahasa itu apa? Wa huwa al-haddu, yaitu adalah batasan. Wa istilahan, adapun secara istilah yaitu ma, ingat-ingat ma berposisi seperti ini, syamilun lis-salasa. Yalzamu min wujudihi, yang mengharuskan ketika adanya mani ay wujudul mani al-adam, yakni adamul hukmi alladhi huwa as-shalah, yaitu ketika ada wujudnya mani, ketika mani tersebut wujud maka hukum sholat pun tidak ada, hukum wajibnya sholat hilang. Yakni ini adalah yalzamu min wujudihi al-adam, ini menjadi apa? Menjadi faslun yakhruju bihi as-sabab wa syar, yang di sana menjadi pembeda, yang di sana mengecualikan sebab dan syarat. Wala yalzamu min adamihi ayil adamil mani, ketika tidak adanya mani wujudun wujudil hukm, dan tidak mengharuskan ketika tidak adanya mani adanya hukum. Litawaqqufihi ala sabab, karena di sana masih ada hubungan harus bergantung terhadap sebab. Wa huwa dukhulul waqti, yaitu adalah masuknya waktu. Orangnya tidak haid, tidak ada maninya, tapi waktu sholatnya belum masuk, maka itu pun walaupun tidak haid, tidak ada maninya, tapi kalau sababnya pun belum ada, maka di sana belum bisa melakukan sholat. Oke? Faqad la yahsul wala yalzamu adamun aidil hukmi kadzalik lidati, yakni lidatil mani.
Fatakyid fihi bidzat rajiun ila jumlatil akhir. Adapun qayyid yang ada pada zat di sini ini rajiun ila jumlah al akhir. Apa rujuknya, apa kembalinya hanya pada jumlah yang terakhir saja. Yaitu adamun lidzatihi, itu wala yalzamun adami wujudun wala adamun lidzatihi. Tapi tidak kembali pada jumlah yang pertama, yaitu wala yalzamu min wujudi al adam, itu tidak kembali ke sana. Hanya kembali pada jumlah yang terakhir, wala yalzamun adami wujudun wala adamun lidzatihi. Wa amal jumlah al-ula fa ma'naha lazimun ala kulli hal. Adapun jumlah pertama itu artinya lazim untuk setiap keadaan. Jadi contoh tadi kan kalau dia haid pasti kan ada sebab ataupun tidak ada sebab itu menjadi penghalang baik di sana sudah waktunya sholat ataupun tidak waktunya sholat. Di sana ketika ada mane, di sana dia tetap tidak wajib melakukan sholat. Maka di sini mencakup sholat di sana wajib ataupun sholat sunnah dan hal-hal yang lain. Kal haidiyani wujudi bin nisbah li wujubi isqati shalah walau qarana adamul mani wa adamus sabab fayalzamu adamuhu. Ketika dibandingkan ketika tidak ada mani dan tidak ada sebab, maka menuntut tidak adanya apa? Hukum. Lakin bin nadhar ila adami sabab bahwa ada muzawal syams. Ketika ya tidak ada mani, tidak ada sebab, maka tuntutannya tidak ada hukum. Paham nggak? Susah. Jadi gini loh. Maka sudah saya sebutkan dari awal, tidak ada mani berarti tidak haid, tidak ada sebab untuk melakukan sholat duhur belum masuk kok, yaitu zawal. Maka ketika tidak ada mane dan tidak ada sebab itu dibarengkan, maka hukumnya pun belum ada. Susah ya. Ulang. Oke, saya ulang. Tentang membahas tentang mane tadi kan ya. Mane itu ketika dia ada, maka menuntut yang hukumnya hilang. Contohnya adalah masalah haid. Ketika orang haid, maka dia tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat. Ketika dia haid, tapi apakah di sana wala yalzamun adam, ketika dia tidak haid, apakah otomatis sholat itu wajib? Tidak, menunggu sebab dulu. Oke? Jadi walaupun dia tidak haid, tidak ada mane, contoh, tidak ada mane, tapi kalau waktu sababnya belum ada, sabab untuk melakukan sholat duhur itu belum ada, yaitu zawal, berarti itu belum ada hukum untuk melakukan sholat duhur. Paham ya? Sekarang paham, besok lupa. Walau corona, ketika dibandingkan, maka ini perbandingannya. Ketika tidak ada mane dan tidak ada sabab, maka kesimpulannya tidak ada hukum. Lakin bin nadhar ila adam sabab bahwa ada muzawalis samas, yaitu dilihat dari segi tidak adanya sebab. Apa sebabnya? Belum masuknya waktu duhur, belum zawalus samas. Tanbihun yang qasimu al-mani ila salasati aqsamin mani'un aqli wa mani'un syar'i wa mani'un adi. Misalul mani al-aqli al-mautu bin nisbah lil ma'ani faqat fata'ammal wa amma ma'as suluk fala li'annaha takunu ma'al maut iz takunu al-mukhalif maitan awil wahid wa nahu darik. Wa misalul mani asy-syar'i al-haidu bin nisbah ila wujubis shalah wa misalul mani al-adi asy-syahwah al-qalbiyah bin nisbah lisyabab. Fa'ingkul, ketika kamu ditanya lima akut lima asyarat, kenapa syarat itu didahulukan alal mane dibandingkan mane? Ini pembagian sama dengan yang tadi kan, pembagian itu ada yang akli, ada yang syar'i, ada yang syarat pun juga sama, sebab pun juga sama. Masa mau diulang lagi? Jadi ini kalau yang di sana ada yang samaan ya kita langsung baca. Fa'ingkul, ketika kamu ditanya lima qaddama asyartu alal mani atau lima qaddima asyartu alal mani. Jadi ada dua pilihan, lima qaddima atau lima qaddama. Lima qaddima asyartu alal mani wa kana haqquhu ayyuqaddam. Memang ia lebih berhak untuk didahulukan
Wa kana haqquhu ayyuqaddam alal mani wa kana haqquhu ayyuqaddima al mani'a. Memang kalau di sana ayyuqaddim al mani'a, kalau ayyuqaddam al mani'a. Li'annahu yu'assir fil wujud, karena di sana dia memberi pengaruh terhadap sesuatu yang wujud. Wasyartu yu'assir fil adam. Sedangkan syarat itu memberi pengaruh pada sesuatu yang tidak ada. Walladzi yu'assir fil wujud aula bitaqdim. Dan sesuatu yang di sana memberi pengaruh pada sesuatu yang wujud itu aula bitaqdim. Fal jawab lamma kana asyartu syarton, ini kan pertanyaan. Ketika sesuatu yang di sana memberi pengaruh pada sesuatu yang wujud itu mestinya aula bitaqdim. Sedangkan sesuatu yang di sana berpengaruh pada sesuatu yang tidak ada itu aula bitakhir. Ini pertanyaan seperti itu, jawabannya adalah fal jawab lamma kana asyartu syarton bisihhatil ibadah. Ketika syarat itu menjadi syarat dalam sahnya suatu ibadah, wal mani'an minha quddima asyartu alal mani dzalik. Fa in qulta ayyu nisbatin baina hitabit taklif wa hitabil wadi. Terus ketika ada pertanyaan, apa korelasi antara hitabut taklif dan hitabul wadi? Fal jawab nisbatul umum wal khusus min wajhin, yaitu menisbatkan sesuatu yang umum dan khusus dari sisi yang di sana ada kesamaannya lah. Ya jatami'ani fit nikah, yang mana itu bisa dikumpulkan di dalam pembahasan nikah. Sini bahasanya nikah ya. Dari tadi nikah, ini nikah. Mamin haitsu sababul ibahah, adapun dari segi itu sebabul ibahah wa hitabul wadi. Kalau dipandang dari sisi ibahah itu dia adalah hitab wadi. Wa min haitsu huwa mandub huwa hitabun taklif aktifi. Wa kadzalika at-taharah min haitsu kaunuha syarton wad'iyah. Wa min haitsu hiya wajibatun taklifiyah. Wa min haitsu hiya wajibatun taklifiyah. Wa yanfaridu al-waqtu bi zawali syaqqa aw qawatis shalah fa hiya wad'iyatun wa la taklifa fiha. Wa yanfaridu at-taklif bidunil wad'i fil iman wal kufr. Fa innal iman daruri sababun fi ismatid dam wal kufri sababun fil ibahah. Jadi maksudnya paham enggak? Jawabannya apa gitu? Kenapa ada istilah hitabut taklifi dan ada hitab wadi? Karena itu adalah istilah membahas tentang umum dan khusus. Umum khususnya tersebut bisa terkumpul dalam satu permasalahan. Satu permasalahan yang bisa mengumpulkan tentang di sana umum khusus atau hitabut taklifi dan hitab wadi adalah contohnya satu adalah nikah. Nikah itu hukum asalnya apa? Mubah. Ketika di sana ada tuntutan yang di sana sampai nikah itu menjadi wajib, maka hukumnya. Dan ketika ada tuntutan yang di sana sampai sunnah, maka hukumnya menjadi sunnah. Jadi istilahnya ini ya jatami'ani fin nikah. Jadi satu permasalahan tentang wad'i dan taklifi itu bisa kumpul. Kadang dalam konteks satu permasalahan itu bisa dikumpulkan. Yang pertama asalnya mubah itu bisa naik menjadi wajib, menjadi sunnah, ataupun kebalikan yang menjadi haram dan makruh. Paham? Itu adalah korelasi atau kesamaannya di situ. Walamma faragha ketika sudah selesai minal kalam ala hukmi syar'i an taklifi wal wati syara'an fil kalam anil hukmi al ati, maka kita sekarang beranjak untuk membahas tentang hukum ati. Wa ammal hukmu al ati, diingat-ingat ya tentang ta'rif, tentang maknanya kalau bisa dihafalkan. Wa amma hukmu al ati, apa itu hukum ati? Bahwa isbatu rabti baina amrin wa amrin wujudan wa ada, menetapkan suatu hubungan di antara satu perkara dengan perkara yang lain, baik itu wujud ataupun tidak ada. Lantarannya apa? Biwasitatit takar, dengan cara terulang-ulang atau berulang-ulang. Ma'asihatit takhallub, walaupun berbeda ada sesuatu yang tidak seperti biasanya, itu boleh saja. Ma'asihatit takhallub wa ada mutasiri ahadihima fil akhar albattah, dan tidak ada salah satu di antara keduanya tidak memberi pengaruh apapun kepada yang lain
yang lainnya. Ingat-ingat, apa itu hukmu al-adi? Isbatu rabbin baina amrin wa amrin wujudan wa adaman dengan metode biwasitatit takarrur ma'asihatit takhallub wa adamu ta'siri ahadima fil akhar al-batta, yaitu menetapkan suatu hubungan antara satu perkara dengan perkara yang lain, baik di sana untuk menetapkan hal yang wujud atau tidak wujud dengan apa? Metode berulang-ulang atau terulang-ulang di dalam kehidupan, walaupun di sana ada sesuatu yang di sana kenyataannya yang berbeda, ma'asihatit takhallub, tapi dalam permasalahan ini itu satu di antara keduanya tidak memberi pengaruh apapun kepada yang lainnya. Wa amma al-hukmu al-adi fil lughah rabtu sababin lil akhar, yaitu menghubungkan sebab dengan yang lainnya. Wa fil istilahi fa huwa isbatur rabti ayil kiram baina amrin, yaitu menetapkan suatu hubungan di antara perkara, yakni sawa'an kana al-amru wujudiyan kal aqli. Maksudnya di sana baik perkara itu perkara yang di sana ada, contohnya adalah makan. Makan itu adalah sesuatu yang wujud. Tidak makan adalah sesuatu yang tidak ada. Wa amrin yuridu adamian, yaitu kadamil aqli. Fayansha'u anil aqli asyaba, maka fayansha'u anil aqli, maka ketika makan maka akan menjadi kenyang, wa namyul ju'i, dan tidaklah lapar. Seperti sekarang kita kan lapar karena tidak makan. Maka menghubungkan hal kita makan dengan kenyang atau kita lapar karena tidak makan itu adalah rabtu baina amrin wa amrin, itu menghubungkan satu permasalahan dengan permasalahan yang lain. Ya, permasalahannya kenapa kamu lapar? Belum makan. Istilahnya hal seperti itu. Ketika kamu lapar, ya belum makan loh. Ada orang yang di sana tidak makan tapi kenyataannya tidak lapar. Nah, maka itu istilahnya ma'asihatit takhallub. Ada ke orang yang di sana belum makan sehari tapi dia tidak merasa lapar. Fayansha'u anil aqli asyaba wa nafyul ju' wa yansha'u an adamil ju' wa nafyus saba wa yansha'u an adamihi al ju' wa nafyus saba. Kalau tidak makan ya konsekuensinya lapar dan tidak kenyang. Passalam ala hada isnani wa huma al aqlu wa adamu. Adapun sebab dalam permasalahan yaitu makan dan tidak makan. Wa yansha'u an kulli wahidin minhuma isnani, maka ketika kamu makan nanti kenyang, ketika tidak makan tidak kenyang atau lapar. Oke, lanjut. Ini hukum yang di sana wujud dan ai fil marbut wal marbut bih, yaitu dalam sesuatu yang dihubungkan dengan yang hukum yang dihubungkan. Kamu menghukumi mengatakan lapar karena tidak makan, gitu kan, al marbut wal marbut, jadi sesuatu yang dihubungkan dengan hukumnya konsekuensinya. Au fi ahadima wa adaman ai kadzalik litadkhulu al aqsam al arba'ah wa ya rabtu wujudin. Karena apa? Untuk memasukkan 4 permasalahan. Kenapa ada wujud dan wa adaman? Ya litadkhulu al aqsam al arba'ah. Apa saja aqsam al arba'ah? Rabtu wujudin wujudin, yaitu menghubungkan sesuatu yang ada dengan sesuatu yang ada. Kenyang karena makan, atau makan pasti kenyang. Warabtu adamin bi adamin, tidak makan tidak warabtu wujudin bi adamin, lapar karena tidak makan. Warabtu adamin bi wujudin, dan menghubungkan sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang ada. Fa isbatur rabti baina amrin wa amrin ila akhirih kal jenis, ini berposisi seperti jenis. Syamilun, ketika ini berposisi seperti jenis maka di sana akan mencakup apa saja. Syamilun lil hukmi asyari. Karabti wujubid duhur bi wujudi zawal, seperti menghubungkan wajibnya duhur dengan adanya zawal. Ta'adami wujubiha bi adami wujudi zawal, tidak wajibnya duhur sebab tidak ada zawal. Dan juga wa syamilun lil hukmi al-aqli, maka juga ini juga mencakup tentang hukum al-aqli. Karabti wujudil maknawi bi wujudil ma'a, seperti menghubungkan adanya maknawiyah disebabkan adanya ma'a. Wa adami wujudiha bi adami wujudil ma'a,
dan tidak adanya wujudnya ma'nawiyah karena tidak adanya ma'adani. Perantaraannya apa? Dengan perantara apa? Biwasitatut takarrur. Masalah hukum adi ini hanya dia itu terbiasa terulang-ulang seperti itu. Wasitatut takarrur ini menjadi pasal atau pembeda yang di sana yakhruju bihi al-aqli wasyar'i, yang di sana mengecualikan hukum akli dan syar'i. Fa innahuma la biwasitatut takarrur, karena yang namanya akli dan syar'i itu tidak dengan metode takarrur. Wa baqiya al-had limahdutihi, maka di sini tersisa beberapa bagian. Wal jar wal majrur yata'allaqu bil masdar alladhi huwa al-isbat. Fa'ikul tahal yakfi fit takarrur marrataini, ketika kamu ditanya apakah sesuatu yang terulang-ulang itu cukup 2 kali saja, kalau jawab na'am yakfi, maka jawabannya ya cukup. Kama huwa dhahir, terulang itu kan ketika lebih dari satu kali, maka 2 kali saja sudah cukup. Qauluhu at-takarrur, takarrur itu dzikru syai'in marratan ba'da ukhra. Istilah takarrur yaitu menyebut sesuatu setelah yang lainnya. Ini setelah ini, dari terulang. Istilah dzikru syai'in marratan ba'da ukhra. Istilah ma'asihati takhalluf, ma'asihati taluf, dan serta boleh istilahnya ada sesuatu yang di sana tidak sesuai kebiasaannya. Bayu jadu al-ikhrab wala tujadu an-nar. Ada kebakaran, ada sesuatu yang bisa membakar tapi tidak berupa api. Ada sesuatu yang bisa membakar tapi tidak berupa api, seumpama dengan listrik, kekuatan listrik dan yang lainnya. Waktu jadu an-nar wala tujadu al-ikhrab. Ada api tapi tidak bisa membakar, seperti ceritanya Nabi Ibrahim. Waktu jadu as-sikin wala yujadil qata, seperti ada pisau tapi tidak bisa memotong, seperti contoh cerita Nabi Ismail. Wa yujadu asyaba wala yujadu alqa, orang yang kenyang tapi dia tidak makan. Ada, tadi kan saya contohkan. Wa yujadu al-aqlu wala yujadu asyaba, ada yang di sana makan terus tapi tidak kenyang. Wa ada mutaksiri ahadima, itu contoh-contoh saja, itu kebiasaan. Wa ada mutaksiri ahadima, dan tidak ada salah satu di antara keduanya itu tidak memberi pengaruh apapun fil akhar, al-battah, tidak memberi pengaruh apapun, yakni as-sabab fil akhar al-musabbab. Jadi yang di sana menjadi sebab itu tidak menjadi pengaruh apapun terhadap yang disebab. Seperti kamu makan itu menjadikan kenyang. Sebab kamu kenyang itu karena makan. Tapi ada orang yang di sana istilahnya ada buktinya bahwasanya ada orang yang di sana nggak makan, nyatanya nggak lapar, atau ada api ternyata tidak membakar, dan hal-hal itu adalah hukum adi, kebiasaannya seperti itu. Kalau ada api ya biasanya, istilahnya nanti kan biasanya itu ya bisa membakar. Ada pisau ya biasanya bisa untuk memotong dan seterusnya. Kalau makan biasanya kenyang. Ada juga yang luar biasa, yaitu di luar kebiasaan. Ada orang makan terus tapi gak kenyang kan, gak kenyang, itu di luar kebiasaan. Maka istilah luar biasa. Falaisa al-har wa alladhi asara fil barid. Panas itu bukan sesuatu yang di sana mempengaruhi di dalam cuaca dingin. Wala al-barid inkisa huwa alladhi asara fil har inda ijtima'i, dan juga dingin itu tidak sesuatu yang mempengaruhi kepada hawa panas ketika di sana keduanya dikumpulkan. Ketika seumpama ini di ruangan ini panas, dikasih AC, apakah di sana keduanya saling memberi pengaruh? Intinya tidak ada memberi pengaruh. Jawabannya wa inna ma yakhluqullahu ta'ala halatan wasatan, hanya saja Allah menciptakan keadaan yang tengah-tengah. Wa huwa inkisar saulatil har bil barid, yaitu keadaan panas itu menjadi berkurang karena adanya molekul air, seperti itu. Karena ada molekul air yang kecil-kecil masuk, akhirnya keadaan panas itu berkurang atau hawa panas menjadi berkurang. Wa saulatil barid bil har wa saulatil barid bil hadan, kebalikannya juga seperti itu.
Fa in qulta, ketika kamu ditanya qauluhu ma'asihati takhalluf hal huwa min tamamil had, apakah itu menjadi batasan untuk menyempurnakan batasan? Karena di dalam istilah mantik kan ada istilah di sana mentakrif, yang di sana harus menjamek dan mane. Apakah dalam masalah memberikan tambahan ma'asihati takhalluf hal huwa min tamamil had, apakah untuk memberi batasan supaya lebih sempurna, au ziyadatu bayan, atau hanya menambahkan penjelasan saja? Kalau jawab kila min kila, maka jawabannya itu bisa dikatakan huwa min tamamil had. Ada yang kalau ya bisa dikatakan tamamil had. Ala annal jahlu bi ba'di sifah yastalzim al jahlu bil maksud. Karena ketika kamu tidak mengetahui sebagian sifat, itu bisa berpengaruh kamu tidak mengetahui apa yang disifati. Wakila, ada yang mengatakan ziyadatul bayan, di sana hanya menambahkan penjelasan saja. Binaan ala annal jahlu bi ba'di sifat la yastalzim al jahlu bil maksud. Kalau di sana kamu istilahkan dengan hanya penambahan penjelasan, maka di sini berlandaskan bahwasanya tidak mengetahui sebagian sifat itu tidak mesti dia tidak tahu dengan yang disifati, tidak mengetahui secara keseluruhannya. Paham? Apa bingung? Walamma faruqa min ta'rifil hukmi al-adi akhadha an bidhikri aqsamihi. Ketika kita selesai membahas tentang hukum adi, maka kita sekarang beranjak ke pembahasan pembagiannya. Faqala wa aqsamuhu arba'atun. Pembagiannya ada yaitu rabtu wujudin biwujudin, karabti wujudis syabab biwujudil aql, wa rabtu adamin bi adamin, karabti adamis syabab bi adamil aql, wa rabti wujudin bi adamin, karabti wujudil ju bi adamil aql, wa rabtu adamin bi wujudin, karabti adamil ju bi wujudil aql. Contoh tadi kan sudah disebutkan, masa ulang lagi biar cepat, langsung kita lanjutkan. Wa aqsamuhu ad-dhamir yuhtamalu al-duhu alal hukmi. Kemungkinan dhamir ini bisa dikembalikan kepada lafaz al-hukmu, yaitu di depan sana. Wa yuhtamalu al-duhu ala ar-rabti, dan kemungkinan juga bisa dikembalikan kepada lafaz ar-rabtu. Wa aqsamu, adapun pembagian rabat, adapun pembagian hukum itu bisa istilahkan hunya itu kembali kepada al-hukum dan bisa dikembalikan kepada ar-rabtu. Walladhi yukhadu min syarahul musannif rahimahullah ta'ala auduhu ala arab. Adapun yang diambil dari syarah yang oleh musannif di sini adalah kembali kepada lafaz arabtu. Fata'amalhu, maka ya analisa lagi lah, angan-angan lagi. Yang pertama yaitu rabtu wujudin ay musabbab. Biwujudin wujudis sabab, karabtu wujudis sabab. Ismun lima yushbi. Qalahu al-Imam As-Samuni rahimahullah ta'ala fi wujudil aql. Yaitu kalau ya istilah ini sudah diulang-ulang kan, yang kalau kenyang ya karena makan, sebabnya makan. Wasani warabtu adamul musabbab bi adamis sabab, tidak adanya yang disebabkan bi adamis sabab. Ka'adamis syabab wa huwa al-musabbab bi adamil aql, tidak kenyang karena tidak makan. Wasali sarabtu wujudin ainakidil musabbab bi adamil musabbab, karabtu wujudil ju bi adamil lapar karena tidak makan. Alladhi huwa asbab, mana makan tersebut menjadi sebab. Warabi rabtu adami ainakidil musabbab bahwa al-ju bi wujudis sabab bahwa al-aqlu, karabti adamil ju bi wujudil aql. Pahamlah, orang sudah disebutkan tadi sebelum dibacakan, sudah dicontohkan. Wadabit fi hadza annaka tasbutu asy-syaba' wa tanfihi wa tusbitu al-ju' wa tanfihi. Robitnya di sini yaitu kamu bisa menyimpulkan bahwasanya bisa menyimpulkan adanya kenyang dan lapar, menyimpulkan adanya istilahnya lapar, tidak lapar, tidak makan, dan hal-hal yang tersebut. Intinya nanti dibolak-balik lah. Kalau kamu ingin praktek ya nanti tulis aja sendiri di buku atau di mana. Makan menyebabkan kenyang, atau yang di sana tidak kenyang karena tidak makan. Istilah-istilah seperti itu adi, dibalik-balik saja sudah bisa hukum yang adi.
Wa'lam, ketahuilah anna lil hukma al adi sababan wa syartan wa ma'ni'an, bahwasanya kamu juga harus tahu bahwasanya hukum adi pun mempunyai sebab, syarat dan mani'. Misal sababihi al aqlu, contohnya adalah sebab orang itu kenyang adalah makan. Wa misal syartihi ada syahwa al qalbiyah, syaratnya dia itu kenyang harus syahwatnya itu tidak seperti binatang. Kalau dia makan terus gak kenyang-kenyang, berarti itu syahwatnya syahwat kalbiyah atau syahwat hewaniyah, atau di sana yang di sana makan terus tapi gak kenyang, naudzubillah min dzalik. Sedikit makan tapi kenyangnya puas itu. Biar kita itu lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Jangan makan melulu tapi gak kenyang. Misal umani wujud syahwa al-qalbiyah, sesuatu yang di sana menyebabkan tidak kenyang, yaitu adanya keinginan, yaitu syahwat qalbiyah, yaitu keinginan rasa kita lapar terus. Lihat aja sapi itu makan terus dia kan ganyem terus makan rumput terus. Ada kenyangnya enggak, ada berhentinya enggak. Bahkan kalau 24 jam ada rumput di depannya dia makan terus, itu enggak kenyang. Itu adalah syahwat al-qalbiyah, istilahnya syahwat binatang, istilah kalau kita istilahkan dengan kasarnya itu adalah syahwat binatang. Istilahnya hukum adi itu harus bisa direalisasikan dengan adanya sebab, syarat dan mani'. Kalau tidak kalau di sana ada mani'-nya, di sana orang ini gak kenyang-kenyang, makanya di sana ada orang yang gak kenyang-kenyang gitu. Karena memang ada mani'-nya. Apa mani'-nya? Dia mempunyai syahwat binatang, makan terus saja, gak selesai. Walamma talaqa minal kalam ala ta'rifil hukmi ala adi syar'a al-adil kalam ala ta'rifi hukmi al-aqli. Ketika kita sudah selesai membahas tentang hukum adi, maka sekarang kita beranjak pada permasalahan hukum akli. Ini perlu, kalau hukum akli harus lebih fokus ya, jangan sampai gak fokus, nanti bisa ngambang kemana-mana, terbang kemana. Hukum adi pun kita sudah ngambang kemana. Bahkan sampai yang ada yang luar biasa. Tapi alhamdulillah insyaallah paham semua. Amin. Wa amma hukmu al-aqli, kita membahas tentang hukum akli sekarang. Kita bahas apa itu hukum akli. Wa amma hukmu al-aqli, adapun hukum akli, bahwa isbatu amrin aw nafyuhu min ghairi tawakkufin ala takarrurin wala wad'i wadi'in, yaitu menetapkan suatu perkara atau menafikannya tanpa harus menunggu takarrur. Min ghairi tawakkufin ala takarrur, tidak harus menunggu itu terulang-ulang, wala wadi'in, dan tidak harus menunggu ada yang membuatnya. Kalau syariat ada yang membuat. Kalau adika di sana memang kebiasaannya terulang-ulang seperti itu. Ya, kalau hukum akli berbeda lagi, yaitu menetapkan sesuatu perkara di sana, menetapkan atau menafikan tanpa harus menunggu itu terulang-ulang, ataupun di sana ada yang meletak, ada yang membuat, atau ada yang meletakkan. Cukup dengan logika saja kamu bisa menyimpulkan ini seperti ini dengan berdasarkan pemikiran, tapi pemikiran yang benar, jangan asal-asalan, asal mikir aja. Ini gak sesuai logika kamu, yang itu harus dibenarkan dulu baru kamu bisa menyimpulkan bahwasanya ini tidak sesuai logika. Oke? Wa amma al-hukmu al-aqli ay mansubun ila aqli, yaitu sesuatu yang dinisbatkan kepada kata al-aql wastiqaqu min aqal al-ba'ir bi jami'il ar-rad. Wa huwa lughatan, secara bahasa itu al-ma'u liman isohibi minal udul an sawa'is sabil. Secara bahasa itu sesuatu yang menghalangi, yaitu liman isohibihi minal udul an sawa'is sabil, yaitu sesuatu yang di sana menghalangi orang tersebut untuk berlaku berbuat yang di sana sesuai dengan tuntutan yang sawa'is sabil, jalan yang istilahnya lurus, sawa'is sabil. Wa istilahan, secara istilah
Jauharun latifun tudrabu bihi al-ghaibat bil wasaid. Kalau secara istilah yaitu jauhar yang sangat halus, atau istilahnya materi yang sangat halus, tudrabu bihi al-ghaibat bil wasaid, yang di sana bisa menemukan hal-hal yang tidak bisa ditemukan dengan panca indera dengan adanya beberapa perantara. Wal mahsusat bil musyahadah, dan beberapa perkara yang di sana bisa diindra dengan adanya musyahadah. Wal murad bil ghaibat, apa yang dimaksud dengan ghaibat? Al umur al kulliyah, yang dimaksud adalah al umur al kulliyah. Wal murad bil mahsusat al umur al juz'iyah al musyahadah lil a'yan. Terus akal itu di mana letaknya? Wa mahalul aqli al-qalbu fi syahadati, dengan bukti fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha, dengan adanya firman Allah yaitu fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha. Wa nuruhu fid dimagh, sedangkan cahaya akal itu ada di akal atau di pikiran atau di otak. Kama dhahaba ilaihi al-imamani Malik wa Syafi'i, sebagaimana pendapatnya dua imam yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumullah taala, wa jumhurul mutakallimin, dan kebanyakan ulama mutakallimin. Perlu bukti gak kalau itu akal itu adalah suatu materi jauhar? Nah, ada buktinya ya. Dalil ala jauhariyatil aqli ma warada fil hadis asy-syarif. Adapun bukti bahwasanya akal itu adalah jauhar sebagaimana yang ada di hadis Nabi asy-syarif anhu. Annahu qala awwalun wa khalaqallahu al-aqla. Adapun pertama kali yang diciptakan Allah adalah akal. Qala lahu aqbil. Kemudian Allah berfirman kepada akal atau ngomong kepada akal, ya akbil, ke sini, menghadap. Fa'akbal, kemudian akal tersebut menghadap. Summa qala, kemudian Allah ngomong lagi pada akal, lahu akbil, berpaling. Summa fa'akbal, kemudian akal tersebut berpaling. Summa qala lahu uqud, kemudian Allah ngomong lagi, duduk. Faqa'ada. Summa qala lahu qum, faqama. Faqala wa izzati wa jalali ma khalaqtu khalqan wa la syai'an a'azza alayya minka. Demi kemuliaan dan keagunganku, saya tidak menciptakan makhluk atau suatu apapun yang di sana lebih mulia di sampingku dibandingkan kamu. Oke? Mau nanya boleh? Oke. Itu yang apa namanya? Yang istilahan jauharun kan? Apakah jauhar di sini maknanya jauhar dalam pengertian ilmu makulat? Terus yang ghaibat, kenapa kok dikatakan kuliah? Yang mahsusat, kenapa kok dikatakan juz'iyah? Ada yang bisa jawab dari sini? Orang usul yang di sana akidah filsafat ada? Yang nanti jadikan PR aja. Saya mau jawab, maka saya harus cari referensinya dulu gitu loh. Jadi kalau mau jawab di sini asal-asal jawab saja gimana itu, karena harus ada referensinya. Jadi saya ini anggap sebagai PR, nanti bisa kita cari bersama-sama. Kalau saya mau jawab jawab aja ya tidak sesuai dengan. Tapi kalau di sini ini dikatakan kalau menurut ini, nah ini tapi ada jawabannya. Kalau menurut ini adalah akal itu adalah jauhar. Jauhar ya, kalau jauhar berarti suatu yang berupa materi. Ini membahas tentang akal. Akal itu adalah suatu yang berupa materi. Buktinya ini jawaban yang di sini, buktinya ini adalah dengan adanya hal tersebut. Karena kalau tidak berupa materi, alasannya nanti itu kan ada. Kalau tidak berupa materi atau hanya berupa sifat atau araf, apakah sifat tersebut disuruh menghadap, dia akan menghadap, disuruh berpaling, dia akan berpaling, disuruh duduk akan duduk, disuruh berdiri akan diri, gitu kan? Maka di sini dibuktikan bahwasanya pada hadis ini yang namanya akal adalah suatu materi. Buktinya ketika Allah memanggil dia akbil, fa'akbar, adbir, uqud, qa'ada, kum, faqama, dan seterusnya. Jadi kalaupun kamu ingin membahas lebih tentang masalah itu di dalam ilmu filsafat yang di dalam kitab makulat dan yang lain-lainnya, itu adalah perkembangan dalam masalah ilmu
filsafat. Tapi kalau kita pahami tentang yang ada di sini, ini konteksnya seperti ini dan teksnya seperti ini, ya kita membahas apa yang ada di sini dulu. Nanti kalau ingin berkembang tentang masalah-masalah hal-hal yang seperti itu, yang di sana ada katanya akhlak asrah, hal-hal tersebut yang gimana gambarannya, itu silakan bagi yang di sana masuk ke akidah filsafat itu mengkaji tentang akal al-asyarah tersebut. Kalau di sini kita membahas tentang al-akal yang di sana, akal yang di sana kita maksud di sini adalah jauhir, yang di sana sesuatu yang di sana yang ingin kita bahas di sini. Oke? Wa izzati wa jalali ma khalaqtu khalqan wa la syai'an a'azzu min alayya minka. Saya demi kemuliaan dan keagunganku ma khalaqtu khalqan wa la syai'an a'azzu alayya minka. Bika akhudha wa bika utiya. Nah, sebab kamu sebab adanya kamu akal akhudha, saya diambil, yaitu karena kamu, sebab adanya kamu sesuatu itu bisa ditarik dari kamu, wa bika utiya. Jadi manusia itu ketika dia mempunyai akal, sesuatu itu dia bisa menghasilkan yang ini. Kamu dengan akal kamu bisa menghasilkan ini dan juga bisa menghilangkan sesuatu yang lain. Wallahu a'lam. Wa fi ba'di riwayat, dalam sebagian riwayat, bika ubad wa bika uqsa. Sebabmu saya disembah dan sebabmu saya dimaksiati. Walau kana ardon, andaikan akal itu ardon, mata timinhu hadhil harakat, maka dia tidak akan bisa merealisasikan pergerakan ini. Allati la takunu illa lil jawahir, yang mana gerakan-gerakan tersebut hanya bisa direalisasikan oleh yang namanya materi. Ini jawabannya. Kila al-aqlu, ada yang mengatakan al-aqlu al-fujuz'in, akal itu ada 1000 bagian, fi jami'il khalqi juz'un wahid, pada seluruh makhluk itu hanya ada satu, wal baqi lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang 99 itu 999 adalah miliknya Nabi Muhammad. Kita semuanya dari awal sampai akhir hanya kebagian satu. Makanya Nabi itu istilahnya sesuatu yang di sana orang tidak tahu, rahasia Nabi pasti tahu, karena memang beliau dikasih kemampuan yang sampai 999, sedangkan kita satu saja dibagi orang banyak. Makanya orang sedunia seumpama kumpul untuk menandingi Al-Quran yang dibawa oleh Nabi yang diturunkan. Itu karena Nabi yang dikasih Al-Quran itu mempunyai akal yang di sana 999. Sedangkan yang mau menandingi itu cuma satu dibagi orang banyak. Terus apa ya kemampuannya itu apa mau menandingi? Fa'ingkulta, ketika kamu ditanya halil akal afdol minal ilmu awin ilmu afdol, ketika kamu ditanya apakah akal itu lebih utama dibandingkan ilmu atau sebaliknya, atau ilmu yang lebih utama, fal jawab kama qala Imam As-Suyuti, maka jawabannya seperti yang diungkapkan oleh Imam Suyuti, annal ilmu afdal, bahwasanya ilmulah yang lebih utama, di annahu ahadu awsafihi ta'ala, karena ilmu adalah salah satu sifatnya Allah, dunal akal, bukan akal. Akal adanya akal bukan sifat Allah, tapi makhluk diciptakan. Ada di hadis yang didepankan awal ma khalaqallah, berarti dia makhluk. Jadi apa yang lebih utama? Yang lebih utama ilmu, karena ilmu menjadi ahadu awsafihi ta'ala duna akal. Fa in qulta ma hikmatu idafatil hukmi huna ilal aql, apa faedah mengidofahkan hukum kepada lafaz al-aql duna ghairihi, bukan yang lainnya, min sa'iril ahkam, tentang dari hukum-hukum yang lain. Apa hikmah mengidofahkan atau menyandarkan lafaz hukum kepada lafaz al-aql, bukan yang lainnya dari hukum-hukum yang lain? Apa hikmahnya? Fal jawab anna mujarradul aqli kafin fi idraki hadzal hukm. Jawabannya, akal murni, akal saja itu bisa menemukan hukum. Nah, imma fikroh, ada kalanya dia itu mengangan-angan, yaitu maka dinamakan nazari. Auduna fikroh, atau tanpa angan-angan, wa sama daruri. Terus apa istilahnya? Ketika ditanya apa hikmah
menyandarkan lafaz hukum kepada lafaz hukum akli, istilah tersebut kan menjadi istilah apa hikmahnya? Hikmahnya bahwasanya akal, murni akal itu bisa menemukan hukum. Kalau di sana dia melalui angan-angan, maka di sana nadori. Tapi kalau dia langsung menemukan tanpa angan-angan, maka istilah tersebut menjadi daruri, tanpa perlu angan-angan. Wa amma al-hukmu al-aqli, adapun hukum akal, fahuwa isbatu amrin. Ini membahas tentang pengertiannya. Bentar ya. Tidak ada minumnya ya. Soalnya biasa. Wa amma al-hukmu al-aqli, adapun hukum akal yaitu isbatu amrin. Seperti kaisbatil qidam al-dzati lahu ta'ala. Yaitu seperti contoh mengisbatkan qidam kepada Allah. Wakal wahid nisful isnain, dan menyatakan satu itu bagian separuhnya dua. Wa katahayyuz lil jir, dan contoh apa? Mengambil tempat, mengambil posisi untuk suatu benda. Karena ketika sesuatu tersebut tidak ada sesuatu, tapi dia tidak mengambil tempat di alam semesta ini, adalah hal yang mustahil. Nah, pembahasan itu nanti kita bahas. Hukum akal nanti ada di 3, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz. Wajib secara akli itu berbeda dengan wajib yang di sana syar'i. Au nafyihi, karena hudus anhu, seperti menafikan bahwasanya Allah itu baru. Wa nafyil wahid annahu laisa binisfil arba'ah, dan menafikan bahwasanya satu itu bukanlah bagian dari separuhnya 4. Fa isbatu amrin au nafyuhu kal jinsi fil had. Adapun istilah isbatu amrin au nafyihi ini berposisi seperti jenis di dalam masalah ta'rif bil had. Min ghairi tawaqqufin ay istinadin ala takarurin, yaitu tanpa menunggu itu terulang-ulang. Min ghairi tawaqqufin ala takarurin ini menjadi pasal. Yang pasal tersebut yang khuruju bihi al-hukmu al-adi, yang di sana mengecualikan hukum al-adi. Fa in qulta nahnu nasbutu ishalus sukumina lisofro. Pada kenyataannya ada di sana obat sakatonik atau apalah nama suatu obat kan, sakomunia isofro untuk penyakit kuning. Walam yatakarrar indana wala jarobna. Di sana ada sakatonik untuk ke penyakit kuning, tapi di sana kita tidak mencobanya berulang-ulang kali dan juga tidak melakukan eksperimen. Tapi di sana bisa untuk menyembuhkan. Apa jawabannya? Jawabannya fal jawab innama asbatna hadzal hukma biwasatati tajribah allati sadaqna fiha al-iddi. Kita menetapkan hukum tersebut lantaran itu sudah melalui uji klinis yang telah dilakukan oleh para dokter. Bukan kita minum, nyatanya kita minum, pernah saya sakit ini, saya minum sekali langsung sembuh tanpa diulang-ulang gitu kan. Itu sudah melalui, kalau jawabannya melalui uji klinis oleh para dokter. Walaisa surutut tajriba fil hukmi al-adi an takuna min kulli wahid, karena tidak mensyaratkan bahwasanya uji coba itu tidak untuk semua individu harus mengujinya terlebih dahulu baru ini bisa diputuskan bahwasanya kebiasaan seperti ini. Apakah setiap orang yang harus mengujinya? Enggak, ada sebagian saja yang sudah cukup, sebagian saja yang menguji itu sudah cukup. Bal huwa al-musnadu li subutil hukmi al-adi wa in hasala minal mausuf bit tajribatihi wala wad'i wadi'in, dan juga tidak dibuat oleh seseorang yang membuat, yakni ja'ilin, yaitu menjadi faslun yakhruju bihi al-hukmu asyar'i. Maka ada istilah wadi'in mengecualikan hukum syar'i. Kalau min ghairi tawaqqufin ala takarrud ini mengecualikan hukum adi. Fa in qulta, ketika kamu ditanya kaifa yasihu fil hukmi asyar'i annahu hasala bil wad'i wa huwa hitabullah ta'ala qadim wal qadim laisa bimawdu.
Apa jawabannya? Ketika ada pertanyaan gini, kaifa yasihu fil hukmi asy'ari annahu hasala bil wadi wa huwa hitabullah ta'ala al-qadim wal qadim laisa bimaudu. Bagaimana kamu, istilahnya seperti ini mudahnya, simpelnya, bagaimana kamu bisa menghukumi bahwasanya syar'i itu dibuat dengan istilahnya dibuat, sedangkan itu adalah hitabullah, sedangkan hitabullah itu adalah qadim, wal qadim itu laisa bimau, sedangkan qadim itu tidak ada temanya, tidak ada maudhu, tidak ada maudhunya. Jawabannya gimana? Dibaca berikutnya. Fal jawab al murad bil hukmi asy-syar'i at-ta'alluq at-tanzi at-ta'alluq an-tanzisi. Maka yang dimaksud dengan hukum syar'i adalah ta'alluq tanzisi. Fa hitabullah ta'ala qadim, fa hitabullah ta'ala al-qadim wa huwa laisa biqadim. Wa itlaqu hukmi syar'i ala ta'alluq at-tanzisi masyhurun indal fuqaha wal usuliyin. Sedangkan hitabullah ta'ala yang qadim tersebut itu yang dimaksud bukan qadim yang di sana, yang di sana dengan kalam, hubungannya dengan kalamullah an-nafsi al-azali. Kemarin kan kita sudah bahas tentang hitabullah diartikan dengan apa? Dengan apa? Kok lupa? Aduh. Coba diingat-ingat. Hitabullah yang kemarin asy'ari wa huwa ma huwa asy'ari wa hitabullah al-muta'alliq bi af'alil mutakallim. Padahal di sana kemarin sudah dibahas tuntas tentang masalah hitabullah yang berarti al-mahkum bi atau hukumnya, atau al-mahtub bihi, sesuatu yang dijadikan hitabnya. Padahal itu masyhur, ini penggunaan di sini masalah hitabullah di sini adalah masyhur indal fuqaha wal usuliyin. Padahal yang dimaksud itu ya hitabullah yaitu al-maktub yaitu hukum Allah yang di sana. Kalau istilah mudahnya itu hukum Allah yang di sana berhubungan dengan pekerjaan orang mukallaf, atau kalau biasanya fuqaha dan usuliyin mengistilahkan hitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin fit talab awil ibahah awil wad'i lahuma. Gak ada yang hafal, sayang sekali loh. Ta'alluq tanzisi maksudnya gimana? Ta'alluq tanzisi maksudnya gimana? Ta'alluq tanzisi kemarin kita sudah bahas tentang ta'alluq. Ada istilah ta'alluq maknawi, ada istilah ta'alluq tanzisi. Perlu diingat kalau ta'alluq maknawi itu sudah ada hitamnya, tapi itu menunggu istilahnya belum bisa direalisasikan karena yang berhubungan dengan hal tersebut belum diciptakan. Bahwasanya Allah telah menetapkan hukum wajibnya sholat itu sudah zaman azali, tapi orang yang melakukan sholat tersebut belum ada makhluk yang untuk sujud melakukan sholat ternyata belum ada, maka itu dinamakan ta'alluq maknawi. Kalau yang tanjizi makhluknya sudah ada dan sudah diutusnya Rasul, maka makhluk untuk melakukan atau merealisasikan maka namanya ta'alluq tanzizi. Oke? Kalau soluhi itu gimana? Ta'alluq tanzizi suluhi itu gimana? Kalau soluhi ada istilah ta'alluq tanzizi suluhi, yaitu pembahasan di masalah ilmu kalam. Intinya realisasi tanzizi itu kan merealisasikan. Realisasi yang di sana patut untuk direalisasikan apa enggak. Suluh itu kan patut, istilahnya kalau secara pembahasannya adalah ini patut enggak kalau ini dinisbatkan ke Allah masalahnya. Ini nanti pembahasan itu di masalah pembahasan af'al yang di sana, af'alul ibad yang di sana. Ketika seseorang di sana melakukan zina, kalau af'al itu semuanya ciptaan Allah, berarti orang yang di sana melakukan hal-hal yang di sana, apakah itu patut dita'alluqkan kepada Allah? Hal-hal yang disebutlah pembahasannya nanti masuknya di daerah di sana. Maka di sini istilah ta'alluq tanzizi, ada ta'alluq tanzizi suluhi yang sana mestinya yang patut dinisbatkan ke Allah yang mana, yang tidak patut yang mana.
penisbatannya nisbatannya. Adapun detailnya wallahu a'lam ya, karena sama-sama belajar nanti kita bisa cari referensinya atau bisa membuka lagi tentang tentang pembahasan ilmu kalam. Oke. Walamma faragha min ta'rifil hukmi al-aqli syara'a lan fi taqsimi. Ketika sudah selesai membahas tentang pengertian definisi hukum akal, kita sekarang beranjak tentang pembagiannya. Wa aqsamuhu. Ini digebut ya. Kalau digebut mau dibaca cepat, pemahamannya khawatir gak dapat dibaca kalem, nanti selesainya lah sama. Pilih yang mana? Kalem tapi paham, cepat tapi ya pemahamannya ya ambil yang simpel-simpel aja. Santai. Oke, siap. Oke, kita lanjutkan. Wa aqsamuhu ay aqsamul hukmi al-aqli bimakna al-mahkum bi. Adapun pembagian hukum akal yang berarti adalah hukumnya wa kasirun ma yutlaqu al-hukmu bidzalikal makna. Dan kebanyakan dari para ulama itu menyebut hukum dengan arti yang sama dengan hal tersebut, hukum akli, atau yang dimaksud adalah apa yang diputuskan divoniskan tentang akal ini wajib menurut akal. Istilah tersebutlah istilah bimakna al-mahkum bih, hukumnya. Qala ba'duhum innahu yutlaqu bitariqil ishtirak. Kalau sebagian ulama itu mengatakan itu diucapkan dengan istilah yang di sana penyamaan. Wa alaihi fayakunu fi kalamil musannif rahimahullah istihdamun. Kalau di kalam Muslim itu menggunakan istilah kata bantu lah, penangguhan hukum al-aqli. Wa hina idzin fala yuhtaju ila takallufin fi ibaratin. Dalam permasalahan ini kita jangan terlalu takalluf lah, kata beliau fi ibaratil musannif rahimahullah taala. Mungkin saja bisa kritisi gitu. Tapi ya istilahnya intinya sudah kita pahami. Wa aqsamuhu salah satun, pembagiannya itu ada 3. Apa saja? Al-wujub wal istihalah wal jawaz. Wa aqsam jamu qismin seperti himlun wa ahmalun wa kirbun wa aqra. Wa hadza bayanuha salah satun. Ini penjelasannya ada 3. Al-awwal al-wujub. Apa itu wujub? Bahwa ibaratun an-nafi qabulil adam. Wajib yaitu ungkapan untuk menafikan untuk menolak sesuatu yang tidak ada. Wasani al-istihalah wa huwa ibaratun an-nafi qabulil wujud, yaitu ungkapan untuk menolak sesuatu yang di sana tidak mungkin wujud, mustahil wujud lah istilahnya. Wasalis al-jawaz wa huwa ibaratun an qabulihima. Kalau yang jawaz yaitu ya ungkapan untuk menerima ya wajib dan mustahil, menerima kedua-duanya. Mungkin gini, mungkin seperti, mungkin ada dan mungkin tidak ada. Kalau wajib itu kan harus ada. Kalau mustahil tidak boleh tidak boleh ada. Kalau simpelnya dalam bahasa Indonesianya seperti itu. Wajib menurut menurut hukum akli yaitu wajib ada, harus ada. Kalau mustahil tidak boleh ada. Kalau jawaz ya mungkin ada, mungkin tidak ada, atau bisa menerima semua. Fa in qulta, ketika kamu ditanya taqsimu hukm akli ila hadhihi salasah, ketika kamu ditanya pembagian hukum akli kepada permasalahan hal huwa min babi taqsim al-kulli ila ajzaihi awil kulli ila juz'iyatihi, apakah di sini pembagian kul ila ajzaihi atau kulli ila juz'iyatihi? Ini harus bisa menguraikannya gimana, apa itu kul, apa itu kulli gitu loh. Apa itu ajza, apa juz itu apa juz'i? Itu harus buka lagi ilmu mantik. Kita jawab secara global. Jawab laisa min taqsimil kul ila ajzaihi. Ini bukan tentang pembagian antara kulli ila ajzaihi walal kulli ila juz'iyatihi ataupun kulli kepada juz'iyatihinya. Ada misidikil munqasim ala kulli wahidin bin firadihi, karena tidak bisa, istilahnya tidak mungkin untuk membagikan hal tersebut di dalam dengan afrod-afrodnya nanti. Maksudnya
Jadi kan masalah wajib, istihalah, jawaz itu kan permasalahan yang di sana tidak ada hal-hal yang berbeda-beda. Kalau kamu katakan itu ajzanya hukum akli, maka wajib istihalah itu harus mempunyai kesamaan dengan yang lainnya. Istihalah itu sama dengan wajib dalam segi ini. Hal itu ternyata tidak ada. Itu yang dimaksud. Bahwasanya wajib itu pembahasan sendiri, mustahil pun juga masalah sendiri, jaiz pun juga masalah sendiri. Tapi dia masuk di dalam masalah hukum paham nggak? Apa bingung? Artinya tidak mungkin satu hal itu memiliki 3 hukum sekaligus, harus salah satunya gitu. Ya intinya seperti apa ya? Saya ungkapkan tadi kan bahwasanya wajib itu adalah tersendiri, yaitu dia mempunyai pembahasan tersendiri dan sasarannya pun tersendiri. Berbeda dengan mustahil. Contoh saja kita mengatakan al-insan hayawanun natik. Hayawan itu mencakup apa saja, yaitu gini. Ketika dia difasal dengan istilah natik di sana, maka terkhusus pada manusia. Yang mana afrod manusia itu mencakup A, B, C, yang di sana sama-sama natik. Tentang masalah wajib, mustahil dan jaiz ini ada nggak fasal yang di sana menyamakan antara wajib itu apa? Wajib itu sama dengan mustahil, dengan jaiz. Enggak, itu pembahasan sendiri. Paham? Apa masih bingung? Ini hanya istilah yang di sana ya. Pembagian hukum akal itu ada 3, yaitu wajib, istihalah dan jawaz. Tetapi tentang masalah 3 ini tidak bisa kamu katakan itu ajzanya hukum akal. Karena apa alasannya? Karena wajib itu hal permasalahan sendiri, mustahil itu permasalahan sendiri, jaiz pun juga permasalahan sendiri. Berbeda kalau kamu mengatakan bahwasanya insan itu hayawan natik. Nah, memang si ini mempunyai natik, ini natik, semuanya mempunyai kesamaan di dalam segi natik. Afrodnya itu sama, walaupun bentuk orangnya berbeda-beda. Tapi ada yang di sana, pasal yang di sana menyamakan ini manusia ini adalah natik. Natiknya itulah yang. Tapi dalam masalah ini tidak ada hal yang di sana menyamakan antara wajib, istihalah dan jawaz. Oke? Paham? Apa pusing? Fa'in kulta, ketika kamu ditanya, maka di sini istilahnya tidak bisa diarahkan ke sana. Itu bukan afrodnya, katanya tidak bisa diarahkan menjadi afrodnya. Fa'in kulta binaan ala takdirul mudhof. Di sana berdasarkan mengira-ngirakan mudhof gimana? Contoh, isbatul wujub, isbatul istihalah, isbatul jawaz. Itu gimana? Nanti kan ada istilah kesamaannya, yaitu isbatnya. Bahwasanya hukum akli yaitu isbatul wujub, isbatul istihalah, isbatul jawaz. Itu gimana kalau hal itu diarahkan ke sana? Yaitu nanti ada sesuatu yang di sana sama, yaitu dalam masalah isbatnya. Jawabannya apa? Al-jawab jasihu aw yata'ayyan. Ya boleh saja aw yata'ayyan. Li wujudi dhamitihi alladhi huwa al-munqasimu ala kulli min al-aqsam. Ala tara annahu yasihu ayyuqal isbatul wujub aw isbatul istihalah aw isbatul jawaz hukmun aqliyun. Maka bisa saja kalau itu memang ada menematkan kata isbat. Kalau apa itu hukum akal? Hukum akal yaitu isbatul wujud, isbatul mustahil, isbatul jawaz. Kalau memang seperti itu sah saja kata jawabannya. Wa yasihu ayyuqal al-wujub wal istihalah wal jawaz muta'allaqul hukmil aqli. Dan boleh saja kamu mengatakan bahwasanya wujub, istihalah dan jawaz itu adalah hubungannya hukum akal itu mempunyai hubungan dengan perkara yang A wajib, B yang mustahil, C dan jawaz. Jadi jawabannya bisa macam-macam lah. Apa lanjut? Fal wajib ma la yutasawwur fil aqli adamuhu. Apa istirahat sebentar? Jeda enggak sebentar? Jeda sebentar. Habis.
Bismillahirrahmanirrahim. Wajhul hasri bil salasa anna kullama yahkumu bihi al-aqlu imma ayyatul subut wa huwa al-wajib aw yaqbalu nafi faqat fa huwa al-mustahil aw yaqbaluhu ma'an fa huwa al-jaiz. Maka dihasar pada 3 permasalahan saja. Karena setiap hukum tersebut ada kalanya yaitu menerima untuk subut, yaitu menjadi wajib, atau yaqbalu an-nafi saja maka itu mustahil, yaqbalu ma'an maka itu jaiz. Maka sudah saya jelaskan ini di mahiyahnya itu mana, enggak ada mahiyah yang sama. Jadi ini hal yang berbeda, bukan di sana tidak bisa dijadikan afrod gitu. Karena tidak ada mahiyah yang di sana bisa menyatukan bahwasanya ini adalah hal yang sama. Walamma kana at-ta'riful wajib wal mustahil wal jaiz. Walamma kana ta'riful wajib wal mustahil wal jaiz yastalzimu ma'rifatul wujub wal istihalah wal jawaz. Ketika sudah ta'rif wajib dan mustahil jaiz itu menuntut untuk mengetahui hal yang wajib dan istihalah, li'annaha akhassu, karena di sana lebih spesifik. Wa ma'rifatul akhas tastalzimu ma'rifatul a'am. Mengetahui sesuatu yang spesifik atau yang lebih mengarah itu menuntut mengetahui yang lebih umum terlebih dahulu. Masalahnya masalah hukum akli itu bagiannya ada wajib, mustahil, dan itu umum, masih umum. Nanti membahas wajib itu seperti ini loh, seperti ini pengertiannya, itu seperti ini, seperti ini. Sedangkan mustahil itu pengertiannya seperti ini. Setiap sesuatu dari ketiga permasalahan itu mempunyai pengertian sendiri-sendiri. Ditanya wajib itu apa? Pengertiannya seperti ini. Ketika kalau berbeda dengan kamu, si A itu pengertian dari intian manusia itu apa? Itu nanti akan banyak sekali yang sama dengan manusia. Hal-hal yang di sana banyak mempunyai mahiyah yang sama itu banyak sekali, sehingga itu dinamakan afrod. Terus mana tadi? Asyara ila dzalika biqaulihi fal wajib, maka beliau memberi isyarat fal wajib. Apa itu wajib? Fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu imma daruratan katahayyuzil jirmi masalan wa imma nadharan kawujubil qidam di maulana jalla wa ala. Wajib adalah sesuatu yang di sana tidak bisa digambarkan secara akal kalau hal tersebut tidak ada. Imma daruratan, ada kalanya itu secara pasti, kata hayyuzilil jirmi, seperti contoh bahwasanya setiap benda di alam semesta ini pasti mengambil tempat. Bahkan debu, bahkan molekul air terkecil, bahkan atom pun juga mengambil tempat. Bahkan tempatnya di mana, mau dia di awang-awang, mau di angkasa sana, itu tetap dia membutuhkan tempat. Intinya setiap sesuatu secara pasti kita mengatakan bahwasanya benda apapun di alam semesta ini butuh tempat. Wa imma nazaron, dan ada kalanya itu angan-angan kawujubil qidam li maulana, ini harus memerlukan angan-angan, tidak serta-merta kita langsung bisa mengatakan bahwasanya Allah itu qidam. Fal wajib ma ay maklumun au mafhumun au malkurun. Jadi istilah ma ini ay maklum, yaitu di istilah tafsirkan diartikan maklum atau mafhum au malkur. Ini berposisi kal jenis, sama seperti awal-awal. La nafiyatun, la-nya adalah nafiyah. La yutasawwur ay la yahsul fil aql, yata'allaq biqaulihi la yutasawwur, la yutasawwar suratan adamuhu. Jadi gini, istilah wajib itu sesuatu yang di sana tidak bisa digambarkan secara akal kalau sesuatu itu tidak ada. Maka la yutasawwar di sini lanya la nafi, yutasawwarnya la yahsul, berarti la yahsul fil aqli yata'allaq biqaulihi la yatasawwar. Suratan adamuhu, secara gambaran, jadi tidak bisa digambarkan bagaimana hal itu kalau tidak ada. Jadi itu tidak bisa dibayangkan kalau hal yang di sana wajib wujud kok digambarkan itu tidak ada. Kita tidak bisa memikir, tidak bisa membayangkan lagi. Bagaimana kita membayangkannya padahal itu harus ada. Bahkan kita seperti kamu seumpama harus berpikir tapi tidak menggunakan
akal. Kamu berpikir menggunakan apa gitu. Padahal akal itu harus ada. Ibaratnya seperti itu. Kamu tidak boleh berpikir menggunakan akal. Akal itu padahal harus ada. Maka itu la yutasawwar akal. Bagaimana kamu menggambarkan bisa berpikir kalau tidak ada akalnya? Oke? Maka hal-hal tersebut yang di sana berhubungan dengan hal tersebut nanti biasanya wajibul wujud itu digambarkan bahwasanya itu adalah Allah. Aidzalikal ma'lum awil mafhum awil madhkur aw ma sadaqatihi ay afradihi fil aql, yaitu sesuatu yang di sana pemahaman pengertiannya pun tidak bisa digambarkan secara akal kalau hal tersebut tidak ada. Bal laisa al hasil fil aqli ila wujudi tilkal maqsadat lidzalikal mafhum. Akan tetapi tidak istilahnya di sana pasti hal tersebut ada gitu loh, karena harus adanya seperti itu. Maka saya gambarkan tadi, kamu dituntut semua berpikir tapi tidak menggunakan akal, itu kan tidak sesuatu yang tidak bisa kamu bayangkan. Kalau akalnya tidak ada, bagaimana akan berpikir? Dan itu sebagai contoh simpelnya aja. Wa qauluhu la yutasawwar fil aqli adamuhu wa qauluhu la yutasawwar fil aqli adamuhu faslun yakhruju bihi al jaiz wal mustahil. Ini menjadi pasal yang di sana mencarikan masalah jaiz dan mustahil. Wa baqiya al had li mahdudihi wa adamuhu ma'nahu ay la yutasawwar ila wujuduhu fa dhahir anna kullu wajibin mawjudun. Maka ini tidak bisa kamu katakan la yutasawwar ila wujudi fa dhahir anna kullu wajibin mawjud. Walaysa kadzalik, itu bukan yang dimaksud seperti itu. Bal sama syai'un wajibun lillahi ta'ala walaysa bimawjudin. Tapi di sana ada sesuatu yang di sana wajib untuk Allah, tapi di sana tidak bisa dibayangkan, istilahnya tidak bisa diangan-angan. Bahwa sifat al-ma'niyah apa itu? Yaitu adalah sifat maknawi, was salbiyah dan sifat salbiyah. Hal tersebut Allah itu mustahil seperti ini, mustahil bodoh. Jadi menggambarkan bodoh bagi Allah itu hal yang di sana tidak bisa digambarkan, istilah seperti itu. Wa ala hadza la yuqaddar ala ma dzukira li khurudi hadhihi sifat al-wajibah lillahi ta'ala. Nah itu tidak bisa dikira-kirakan gimana nanti. Wa inna ma yuqaddar ma la yutasawwaru fi aqli illa subutahu. Hanya saja itu bisa digambarkan, bisa dikira-kirakan ma la yutasawwar fil aqli illa subutuhu. Hanya saja yang bisa digambarkan hanya pada subutnya saja. Yakunu dzalika syamilan li jami'in ma yajibu fi haqqihi ta'ala jalla sana'uhu. Pusing. Makanya istilah seperti ini, masalah yang berhubungan dengan khaliq, itu kita sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Kamu angan-angan saja dulu di masalah makhluk. Nanti masalah khaliq itu kamu tidak akan bisa sampai gitu. Nanti walaupun kamu berupaya semaksimal mungkin, fatahallaku, maka akhirnya kamu juga akan hancur. Maka istilah mahiyahnya itu seperti apa? Wallahu a'lam. Intinya kita meyakini bahwasanya Allah itu wajibul wujud. Hal itu sudah titik. Tapi ada orang sahabat bahas gini perlu detail. Mereka apakah sampai kepada dzatiyah atau mahiyah yang mereka inginkan? Belum. Nyatanya buku yang ditulis sekian banyak itu pun belum sampai pada mahiyah. Bahkan mereka nanti masih taraf bawah-bawah semua itu. Jadi istilah seperti inilah yang di sana ya istilah wajibun lillahi ta'ala walaysa bimawjudin. Walaysa bimawjudin ay bimawjudin dengan gambaran akal kita. Pada ciptaan Allah saja ada sesuatu yang di sana kita tidak bisa membayangkan. Apalagi yang di sana Allah yang di sana bisa menciptakan sesuatu yang di sana manusia tidak bisa membayangkan tersebut. Bagaimana kita mau membahas tentang Allah yang bisa menciptakan sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Jadi ya bukannya kita tentang masalah itu kita pasrahkan kepada Allah tentang bagaimana hakikatnya. Hakikatnya Allah itu adalah wajibul wujud, itu saja. Wa inna talib hina irati hayakun istiraq kaunil had jami'an mani'an mensyaratkan
tuntutan ketika menampilkan ini kan kaunul had jami'an mani'an harus jami' mani' ghairu muttafaqin alaih, tidak ada sesuatu yang menyerupai atau menyamainya. Faqad jawaza ba'duhum kaunuhu ghairu jami'. Faqad jawaza ba'duhum kaunuhu ghairu jami'. Ada sebagian ulama yang mensyaratkan ya tidak harus jami' asal intinya sudah mengarah ke sana bi ayyakuna akhos khususan fit ta'arif al-lafziyah allati minha at-ta'rif. Kalau ada yang tuntutan di sana istiratu kaunul had harus jami' mani', tapi ada juga kalau sebagian ulama yang nyatanya tidak harus jami', asal di sana lebih sudah spesifik mengarah itu. Ini jawabannya. Fa in qulta, ketika kamu ditanya hal yajuzu ayyakuna ma fi qaulil musannif ma la yatasawwaru fil aqli waqi'atan ala mawjud aw syai'. Apakah di sana boleh ma pada kaul musannif tersebut itu digambarkan, itu kenyataannya ada di dalam wujudnya atau barangnya? Kalau jawab na'am yajuz, ya jawabannya ya boleh-boleh saja. Wahina idzin fala taridu al-suluk in hiya laisa bimawjudin wala bisyai'in. Karena itu memang bukan wahina idzin la taridu alaihi as-suluk, bukan masalah hal yang negatif. In hiya laisa bimawjudin wala bisyai'in. Itu bukanlah masalah ma tersebut apakah di sana harus bisa sesuatu yang wujud atau sesuatu barang yang ada atau ada bendanya. Ya mungkin boleh-boleh saja. Wa yakunu at-ta'rif qasiran ala wajibul wujud li dzatihi wa huwa ta'ala. Akan tetapi kalau seperti itu, kalau bisa dibayangkan pada sesuatu yang wujud, maka di sana qasiran ala wajibul wujud, maka di sana enggak boleh memasukkan zatnya Allah, karena zatnya Allah ya sudah saya bilang tadi kan malah yatasawwar. Bagaimana di sana tidak bisa kita membayangkannya, walaupun itu sudah walaupun itu wujud, kita meyakini itu wajibul wujud. Idla wajib bidzat ila wa ala sifatihi az-zatiyah sawa'un qulna innaha wajibatul wujud bi dzatiha kama waqa'a fi ibarati ba'dihim wa ilaiha yamilu al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi aw li mawdu'iha. Ingin bahas tentang masalah ini, ingin dikupas tuntas, harus dua referensi banyak. Kalau masalah tentang ini gini pembahasannya lengkap. Walamma kana al-wajib al-aqli yang qasimu ila sittati aqsamin. Ketika ada wajib al-aqli, ketika wajib aqli itu terbagi ketika suatu wajib aqli itu ada, maka dia terbagi menjadi sittatu aqsamin. Yang pertama dzatiyyin wa aridiyyin wa isbatiyyin wa manfiyyin wa daruriyyin wa nadhariyyin. Maka ada dzati, aridi, isbati, manfi, daruri dan nadhari. Asyara ila daruri wan nadhari mumatsilan li kulli wahidin minhuma biqaulihi. Hanya saja siapa musannif ini memberi isyarat pada daruri dan nadhari saja, memberikan gambaran contohan saja li kulli wahidin minhuma. Jadi semuanya itu hanya ditampilkan daruri dan nadhari saja. Imma daruratan ay badihah wa huwa ma yudrikuhu al-aqlu bila ta'ammul. Apa itu darurat atau daruri? Yaitu badihah, sesuatu yang tidak perlu untuk diangan-angan lagi, langsung kamu bisa memahami tersebut tanpa harus mengangan-angan. 1 tambah 1 berapa? 2. Tanpa angan-angan. Kata hayuzi, seperti kata hayuz, mengambil posisi, ai subuti lil jirmi wa huwa akhdhu qadar dzatihi min al-farq, itu dia mengambil kadar bagian tempat kosong untuk jirim tersebut. Itu tidak perlu diangan-angan. Jika ada benda yang di sana, walaupun benda kecil, sekecil apapun, pasti dia mengambil tempatnya. Dia yaskunu fihi aw yataharrak, dengan sekiranya dia bisa bergerak ataupun diam. Wayamna ubairuhu ayahilla mahallahu fa inna wujub hadzal makna lahu daruriyun lil aqli fala yaftakir ila ta'ammul. Hal-hal seperti itu tidak butuh untuk diangan-angan lagi. Buku ini tidak bertempat, ini tidak masuk akal. Kamu mengatakan benda ini tidak bertempat, hal-hal tersebut tidak masuk akal. Setiap benda apapun pasti bertempat. Apa ada biqaulih masalan anna tahayyus la yahtasu bil jar. Bahasanya mengambil tempat itu tidak terkhusus pada jirim saja. Fala yakhruju al-jauhar al-farad, maka di sana tidak mengecualikan jauhar al-farad. Jauhar farad molekul terkecil, atomnya, materi terkecil
Tapi Allah alam, itu sana bahasanya orang filsafat. Masalah jauhar al-fard satu, apa itu jauhar al-fard? Jauhar yang di sana tidak bisa dibagi. Jadi itunya dia sudah paling kecil, sudah tidak bisa dibagi lagi. Wa imma nadharan wa huwa ma yudrikuhu al-aql ba'da ta'ammul. Kalau nadharan itu adalah sesuatu yang di sana bisa kita temukan setelah kita melakukan ta'ammul, setelah melakukan angan-angan. Seperti contoh kewujudul kitab al-dzati li maulana ay li khaliqina wa nisrina wa mutawalli umurina jalla ittasafa birrifah allati la tumasal wa tanazzaha amma la yaliqu bihi wa ala irtafa an ayyuhal bi manzilatihi ar-rafi'ah fa inna wujuba hada lahu inna ma yudrikuhu al-aql bit ta'ammul fi ma yatarattab ala nafyihi minal mustahilat kad-daur wa tasalsul wa ta'addudil ilah. Karena wujudnya inna wujud hada, yaitu wujudnya maula qidam terhadap Allah itu sesuatu yang ditemukan oleh akal setelah melakukan banyak sekali perjalanan, yaitu ta'ammul fi ma yatarattab. Kalau di sana tidak ada qidam, itu tidak ada bagi Allah, hal tersebut akan menjadi mustahil. Contohnya seperti apa? Daur wa tasalsul wa ta'addudil ilah. Mau ditasawurkan ini tentang masalah daur tasalsul. Apa sudah paham semua tentang daur itu apa, tasalsul itu apa? Paham? Hah? Itu yang belakang kok. Jadi gini, masalah daur itu kan contoh saja ya, karena ini ada yang katanya belum paham tentang daur. Daur itu berputar seperti ini. Si A menciptakan si B, si B menciptakan si C, si C menciptakan si A. Ini tidak ada habis. Ini daur berputar gitu, gak ada selesainya. Ini masalahnya, istilahnya ada daur. Ada yang tasalsul A menciptakan B, B menciptakan C, dan seterusnya tanpa ada habis. Hal-hal daur dan tasalsul itu, kalau Allah tidak mempunyai sifat qidam, maka akan berefek pada daur dan tasalsul. Daur dan tasalsul itu mustahil bagi Allah Sang Pencipta, ataupun adanya dua Tuhan. Paham? Mau dibahas tuntas tentang masalah daur tasalsul? Ngaji kitab ilmu kalam. Insyaallah nanti dikupas tuntas tentang bagaimana praktek daur tasalsul. Wa ta'sisu kulli wahidin minhum binaw'in minal mumkinat fala mukhassis. Misalul wajib adzati ka wujubi maulana jalla wa ala, wa misalul wajib al-aradi ka dukhuli sahabah al-ashraf al-jannah, wa misalul wajib al-isbati ka isbatil uluhiyah lillahi ta'ala wa sairil kamalat, wa misalul wajib al-manfi ka nafin naqais anhu ta'ala. Itu contoh-contoh wajib dzati itu seperti ada wujudnya Allah. Terus misal wajib aridi itu coba sahabat asroh yang masuk surga. Karena apa? Wajibnya itu aridi karena Allah yang menjamin, seperti itu. Misal wajib al isbati ka isbatul uluhiyah, menetapkan isbat yang di sana adanya Tuhan dan kesempurnaan milik Allah. Misal wajib al manfi kana fi naqais anhu ta'ala. Wal mustahilu, kita beranjak ke bahasan mustahil. Ada yang ditanyakan wajib, tentang masalah wajib. Bisa dipahami apa itu tadi wajib? Ma la yatasawwaru imma daruratan kata hayyul jirmi masalah wa imma nadaran ka wujubil qidam li maulana jalla. Ini pembedaan wajib di dalam masalah hukum akal dengan wajib dengan masalah hukum syar'i berbeda. Bahkan bedanya jauh sekali. Wal mustahilu. Sekarang kita beranjak ke pembahasan tentang masalah mustahil. Mustahil itu apa? Wal mustahilu ma la yutasawwuru fil aqli wujudu. Sesuatu atau apapun. Nanti bisa masuk apa saja, apapun. La yutasawwar, yang tidak bisa digambarkan fil aqli wujuduhu, dalam akal, dalam logika, wujudnya hal tersebut itu tidak bisa digambar. Imma daruratan, ada kalanya secara pasti. Kata aril jirmi anil harokah, seperti benda yang tidak bergerak dan juga tidak diam.
satu benda yang sama, benda tersebut secara bersamaan tidak bergerak juga tidak diam. Bisa kamu bayangkan? Tidak bisa dibayangkan. Ini bergerak atau diam? Iya. Kalau seperti ini. Kalau antara dua-duanya apa? Tidak ada. Ya intinya kalau dia tidak bergerak ya berdiam. Kalau tidak diam bergerak. Hal-hal seperti itu. Wa imma nazran kasyariki li maulana jalla wa ala. Walamma faragha min dzikril wajib syara'a fi dzikril mustahil. Ketika telah selesai membahas tentang masalah wajib, sekarang kita beranjak membahas mustahil. Faqala wal mustahil ismu fa'ilin min istihala. Adapun mustahil itu isim fa'il yang diambil dari lafaz istihala aklan, yaitu istihala aklan. Minat ihalah allati hiya adamu qabiliyatil wujud, yaitu sesuatu yang di sana tidak menerima hal yang wujud. Wasin wa ta fihi litalab, ada sin dan ta di sini adalah untuk tolak. Ai talabus syari' minal mukallaf nafyu syarik, yaitu tuntutan dari Allah kepada orang yang mukallaf untuk menafikan sekutu anil barik. Azza ismuhu wal wawu fihi yasihu an takuna atifan. Adapun wawu wal mustahil, wawunya tersebut boleh saja sah-sah saja dijadikan wawu atau yasihu ayyakuna lil istitnab, dan boleh saja dijadikan wawu istinab. Kalau wal mustahil berarti kalau kamu jadikan istinab boleh menjadi mubtada atau yang menjadi awal pembahasan baru. Kalau kamu atofkan berarti hubungannya dengan nanti masih ada hubungan dengan pembahasan wajib. Hal-hal sama saja, mau dijadikan nau atau boleh, mau dijadikan istisna boleh. Ay mafhumun ay madhkurun mumtani'un bi qarinati muqabilati bil wajib, yaitu di sana mafhum istilahnya adalah sesuatu yang mafhum atau yang dituturkan. Mumtani'un bi qarinati muqabilatihi bil wajib. Wahia bimanzilatil jenis, dan dia juga berposisi seperti jenis. Fayastamilu al-mumtani bighairi, maka di sana kalau dia berposisi jadi jenis, maka mencakup sesuatu yang di sana dicegah dengan disebabkan oleh perkara yang lain. Wa ma ba'daha bimanzilatil fasal, adapun yang setelahnya adalah berposisi sebagai fasal mukhrijan lahu, yang sana mengeluarkan yang lain. La di sini la-nya adalah la nafiyah, yutasawwar ay la yudraku wal idrak la yudraku ay la yudrak, tidak bisa ditemu. Wal idrak, apa itu idrak? Idrak yaitu usulun nafsi ila makna bitamamihi, yaitu sampainya seseorang terhadap makna yang secara utuh, secara sempurna. Istilah mustahil ma la yutasawwar fil aqli alama huwa ad-dhahir min bina'in yutasawwar lil majhul, yaitu berdasarkan sesuatu yang di sana dhahirnya, yang di sana dibangun pada sesuatu yang tidak diketahui. Ai ma la yumkin wujudu, yaitu sesuatu yang tidak mungkin wujud, ai subutuhu. Ai annahu mabniyun lil maklum, atau ini dimabnikan maklum. Yutasawwar itu dimabnikan lil majhul, atau bisa juga dimabnikan maklum. La yutasawwar bisa, la yatasawwar juga bisa. Wa dhamir fi wujuduhu yarji'u lima sadaqil mafhum ad-dhihni. Adapun dhamirnya itu kembali kepada masodaknya mafhum yang ada di hati. Apa masodaknya? Wallahu a'lam. Di sana apa aja nanti bisa di malayu tasawwur, itu mencakup apa saja. Berarti masodaknya ada di dalam hati. Yang itu pemahamannya seperti apa masodaknya? Afrod-afrodnya seperti apa? Kama yatabada ila fahmi ba'di talabah an-naqli. Wa yadulluka ala ma qulnahu qaulul maula Sa'duddin fi hasyatul adud manasuhu. Wa hasilul makna qaulina, adapun kesimpulan dari apa yang kita ucapkan yaitu ijtima'u naqidaini mumtani'un. Secara kesimpulannya yaitu kumpulnya dua perkara yang saling bertentangan itu adalah tidak bisa atau mumtani, terhalang. Wa annal ma'na al-hasil fil dhihni min hadzal labdi mumtani'un ayyujada fil kharij fardun yutabiquhu. Secara kesimpulan artinya yang ada di dalam hati ini yaitu tidak bisa itu wujud secara kenyataan, tidak bisa digambarkan secara, tidak ada mungkin wujudnya secara kenyataan. Namanya malayu tasawur fil akli wujuduhu, yaitu sesuatu yang di sana tidak bisa digambarkan
akal wujudnya, berarti itu menggambarkan sesuatu yang di sana tidak bisa digambarkan kalau hal tersebut ada, dan itu tidak bisa dibayangkan. Makanya kita mengatakan tidak mungkin satu barang ini bergerak dan diam bersamaan. Ini tidak bisa digambarkan secara akal. Ada nggak wujudnya? Nggak akan ada. Wujudnya diam dan bergerak secara bersamaan itu tidak akan ada. Dan juga contoh yang lain, ada barang yang di sana tidak bertempat, itu juga tidak bisa kita bayangkan secara akal, dan kenyataannya pun juga tidak ada. Apa? Tidak berarti. Sudah. Oke, sebentar. Saya selesai. Walamma kana al-mustahil al-aqli yang qasimu ila salah satu asamin. Dan juga masalah mustahil aqli pun juga terbagi menjadi 6 bagi dati, arodi, isbati, nafi, daruri, dan nadori, sama seperti yang awal-awal tadi. Asyara ila darurah wa nadari mumassilan likulli wahidin minhuma biqaulihi imma daruratan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.